warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ira Indriani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu belum apa itu kegiatan ekonomi? Nah, jika belum tahu, akan Ibu jelaskan. Kegiatan ekonomi yaitu suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pasti kalian sudah tidak asing. Apa saja sih yang termasuk kegiatan ekonomi? Yang pertama yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, kalian harus tahu nih, apa sih contohnya kegiatan produksi? Nah, seperti ini. Anak-anak, kalian bisa melihat di belakang Ibu ada video mengenai nelayan yang sedang menangkap ikan atau sedang mencari ikan. Nah, di sini nelayan sudah melakukan yaitu kegiatan produksi. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Berikut merupakan contoh dari kegiatan produksi. Anak-anak, tadi kan kita sudah tahu nih, kegiatan produksi itu seperti apa, yaitu dengan nelayan menangkap ikan di laut. Itu merupakan kegiatan produksi. Nah, setelah ikan ditangkap, ikan akan dibawa ke tempat pelelangan ikan. Nah, setelah di tempat pelelangan ikan, satu ikan ini akan disalurkan ke pasar-pasar. Nah, dalam penyaluran ikan tersebut bisa disebut dengan kegiatan distribusi. Selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu apa? Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contoh kegiatan konsumsi, kalian bisa mengamati video yang Ibu tayangkan di sini. Nah, kalian bisa mengamati kan di sini terjadi di pasar dan terjadi transaksi jual dan beli. Nah, itu merupakan kegiatan konsumsi karena kita memenuhi kebutuhan kita dan membeli untuk dikonsumsi. Anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi. Kalian sudah tahu belum apa sih pelaku ekonomi? Nah, jika belum tahu, simak Ibu ya. Pelaku ekonomi yaitu subjek atau manusia yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kalian harus tahu nih, siapa saja sih pelaku ekonomi? Nah, yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produksi. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Agar kalian lebih paham dan jelas mengenai pelaku ekonomi ini, kalian harus tahu hubungan antar pelaku ekonomi. Simak video berikut ini. Melihat circular flow diagram berikut. Nah, sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi
dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panah nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi selesai sudah circular flow diagram kita untuk 3 sektor. Selanjutnya, kita akan mengetahui circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Maka kegiatan ini akan dinamakan kegiatan ekspor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri, maka kegiatan ini dinamakan dengan impor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi itulah circular flow diagram 4 sektor. Intinya, untuk memahami circular flow diagram ini, kita harus mengerti dari mana panahnya berasal dan kemana panahnya menuju. Jadi sampai di sini dulu pembahasan dari Edunomics. Anak-anak, tidak terasa waktu pembelajaran sudah habis nih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata dalam menyampaikan. Nah, untuk kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan semangat terus untuk menggapai